Ya, timnas Vietnam diunggulkan atas timnas Indonesia dalam duel di Piala AFF 2024. Pelatih Golden Star Warriors Kim Sang-sik tak menampik bahwa dalam prediksi, tim asuhannya bisa menang besar. Menurut pelatih Vietnam ini, setelah melihat 2 pertandingan Indonesia, saya melihat skuad mereka penuh dengan pemain muda, dan terlihat ada banyak masalah. Saya menganalisa itu dengan para pemain Vietnam dan menuangkan ide itu pada sesi latihan. Seluruh tim akan tetap mengikuti rencana yang sudah ditetapkan dari awal. Indonesia mempunyai masalah fisik, jadi kami akan mengeksploitasi kelemahan itu, memberi tekanan pada mereka dan menang, kata Kim Sang-sik pada The Tao. Di sisi lain, media Vietnam The Tao merasa mendapatkan bantuan dari pihak AFF jelang laga melawan timnas Indonesia. Bantuan tersebut dalam bentuk jadwal yang dinilai sangat menguntungkan The Golden Star. Jika Vietnam bisa istirahat, Indonesia akan tetap bermain di laga kedua ketika menjamu Laos pada 12 Desember lalu. Setelah itu, pelatih Shin Tae-yong dan timnya harus terbang ke Vietnam sebagai tamu, tulis The Tao. Selain faktor jadwal dan perjalanan yang harus ditempuh, The Tao menyebut cuaca juga menguntungkan Vietnam. Mereka punya waktu untuk adaptasi dan pemain Vietnam sudah lebih terbiasa dengan cuaca di Vietri dibanding kubu Indonesia. Melihat hal tersebut, fans Vietnam pun merasa timnya bisa meraih kemenangan besar dari timnas Indonesia. Apalagi timnas Indonesia hanya menurunkan pemain-pemain muda. Dan beginilah komentar fans Vietnam. Hanya bermain dengan remaja. Pemain Indonesia yang datang ke Vietnam sudah membeku, cuacanya dingin banget. Beri dia 5 telur untuk menghabiskan cangkangnya. Sudah pergi 5-0, Laos dan Vietnam pergi ke semifinal itu menyenangkan. Nonton Indonesia masih enak? HOA, kalau kalah dari Indonesia, kalau menang harus menang besar untuk membalas akar dan akar. Buat 4-0 untuk mengembalikan 2 pertandingan yang kalah di kualifikasi Piala Dunia lawan Belanda 2. Kali ini Indonesia datang ke Vietnam tidak ada senyumnya. Bawa tim muda ke puncak, kalau Vietnam tidak menang, malu. Jujur Sobat Indonesia, jangan sedih barang impor berkualitas baik, tapi barang dalam negeri masih lemah bertahun-tahun, jadi barang dalam negeri harus disikat lagi. Indonesia pasti kalah, kalau Vietnam mau menang besar jangan sembunyi-sembunyi, mungkin 5-0 halnya. Jika Anda tidak bisa menang, maka terbangkan kursi. Mungkin kemenangan besar menebus beberapa permainan terakhir yang kita kalah dari mereka. Indonesia akan menonton bersama Laos turnamen ini, jika Vietnam menang, Indonesia harus lebih 4 gol. 5-0 untuk Vietnam, tidak banyak bicara. Vietnam pasti menang kali ini, lapangan kandang, keuntungan kesehatan, keuntungan manusia. Maka tidak ada alasan untuk kalah atau seri dengan Indonesia. Kalau kalah lagi malu banget. Besok habis lomba, joget demi kemenangan ya guruku. Jika Anda bisa makan Laos 4-0, maka Indonesia harus 5 atau lebih. Permainan ini lebih sulit kalah daripada menang. Vietnam tidak akan menjadi juara atau runner-up di liga ini. Pelatih kepala harus mengundurkan diri. Besok Indonesia Xuanzhan bisa main? Kalau sudah kayak gini, kalah menang pemain Indonesia gak tahu ngumpet mukanya di mana. Semakin besar kemenangan semakin baik. Ya, secara head-to-head sebagaimana dalam catatan 11v11, Indonesia dan Vietnam sudah berhadapan sebanyak 30 kali. Hasilnya dari 30 kali pertemuan, tim Merah Putih menang 11 kali dari Vietnam, kemudian keduanya juga 11 kali imbang, dan Vietnam 8 kali menang dari Indonesia. Namun dalam pertandingan kali ini, timnas Indonesia bukan menurunkan skuad utama, tetapi menurunkan pemain-pemain muda U22. Sehingga sebelumnya pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong menyuarakan keprihatinannya terkait jadwal pertandingan di Piala AFF 2024 yang dianggap tidak menguntungkan bagi skuadnya jelang laga krusial melawan Vietnam di Stadion Vietri. Shin menyoroti waktu istirahat Vietnam yang lebih lama, yakni 6 hari sebelum menghadapi Indonesia. Sementara itu, Indonesia hanya memiliki 4 hari untuk mempersiapkan diri usai laga sebelumnya melawan Laos. Pelatih Shin maupun PSSI sudah menyebut bahwa timnas Indonesia kalah dari segi pengalaman internasional. Namun pelatih dan ketua PSSI Erick Thohir berharap agar para pemain tetap berjuang maksimal dan menampilkan permainan terbaik serta dapat memperoleh pengalaman berharga di lapangan saat melawan tim kuat Vietnam. Oke, kita doakan agar pasukan Garuda bisa memperoleh hasil yang positif dalam laga kali ini. Terima kasih sudah menonton video ini hingga usai.